ahli. Prof Mahfud Anda sudah mengatakan belum daluarsa. Oke, kalau sudah daluarsa, Bapak juris itu adalah ahli hukum. Oke, baik. Yang bisa Di dalam Kalau sudah daluarsa, mengapa kemudian Bang Silvester, Bapak satu-satu, mengapa kemudian Bang Silvester tidak muncul saja kalau memang sudah daluarsa? Ini nggak ngerti ini telematika yang salah ini, yang sesat ini. Lu bisa diam nggak sama gue? Oke, tahan dulu, Mas Roy. Tahan dulu. Kalau ngomong gue distrak, lu ngomong gue nggak distrak. Memang lu gue cari-cari, nggak ada lu etika dan moralitas lu. Mau distrak boleh. Selalu lu begitu. Satu-satu. Distrak boleh kok. Oke, Bang Andi, lanjutan. Lu bisa interupsi, lu baru ngomong. Gua diam. Namanya acaranya interupsi kok. Tangkap Silvester karena equality before the law. Segera cepat lakukan eksekusi terhadap Silvester Matutina. Masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Saya tidak tahu pasti, nanti kita konfirmasi ke Kejati Jakarta Selatan selaku eksekutor. Tapi yang jelas Kejati Jakarta Selatan pun sedang berusaha untuk menusuk yang bersangkutan. Seingat saya sudah melakukan pemanggilan kok. Loh kok negara sepertinya kalah dengan seorang Silvester Matutina gitu. Coba cari ke Solo, jangan-jangan dia sedang diskusi dengan Dewan Penasehatnya, ya ini Saudara Jokowi. Bang Silvester itu masih berada di Indonesia ya. Putusan pengadilan setelah saya baca juga dan telah di situ tidak ada perintah untuk memasukkan langsung ke dalam penjara. Nyaris 1 bulan, peninjauan kembali Silvester ditolak hakim. Drama hukum Silvester Matutina belum juga berakhir. Aliansi Rakyat menggugat Kejaksaan Agung segera mengeksekusi Silvester. Apa yang membuat Kejaksaan lamban bertindak? Pemirsa, bersama saya Davi Pratama, inilah interupsi. Silvester belum ditangkap. Ada apa? Dan saat ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber. Di sebelah kanan saya ada Bang Leh Kumanan, Wakil Ketua Pradi Bersatu, sekaligus pengacara Silvester Matutina. Ya benar, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Sangat baik. Sangat baik ya? Sangat baik. Ini senyum-senyum kayaknya tahu nih di mana Bang Silvester saat ini nih. Kemudian ada Bang Andi Azwan, sahabat Silvester Matutina. Selamat malam. Malam Davi, sehat-sehat selalu. Sehat ya? Ya. Ini juga tahu nih kayaknya nih. Nanti kita bahas di diskusi kita. Sebelah kiri saya ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo. Selamat malam Bang Sangaji. Selamat malam Mas Davi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Nah, yang terakhir narasumber saya sebenarnya nggak harus diperkenalkan, tapi saya langsung panggil Bung Roy Suryo, pakar telematika. Selamat malam. Malam, sahabat dekatnya Silvester. Sahabat dekatnya Silvester. Iya, sampai membongkar dia. Akhirnya kita bongkar bahwa dia itu ternyata harus masuk, harus dipidana, kan berarti kan sahabat dekat. Oke. Iya, Oke, baik. Bang Leh Kumanan, siap. Jadi di mana sebenarnya Silvester berada? Yang bisa saya pastikan Silvester masih ada di Indonesia. Tidak kemana-mana. Kemudian memang Pak Silvester ini kan merupakan ketua daripada Solmed. Sehingga ada beberapa agenda kunjungan yang perlu dilakukan langsung oleh ketua Solmed. Oke. Ada beberapa agenda ke daerah yang kemudian memang nggak bisa diwakilkan oleh siapapun, yang kemudian menyebabkan Pak Silvester itu harus berkunjung ke beberapa daerah. Beberapa daerah termasuk Solo? Termasuk Solo saya rasa. Oke, termasuk Solo ya? Termasuk Solo. Dalam rangka apa? Dalam rangka, ya artinya dia kan ketua Solmed ya. Oke. Solmed itu kan lebih banyak memberikan
pengarahan kepada UMKM. Jadi saya rasa yang dilakukan oleh Pak Sylvester saat ini adalah kunjungan-kunjungan ke daerah itu dalam rangka untuk mensosialisasi suatu kegiatan kepada para UMKM. Oke. Seperti itu. Baik, tapi ke Solo bukan dalam rangka meminta nasihat atau petunjuk? Saya rasa tidak seperti itu. Oke. Tidak ada jawaban seperti itu. Tidak ada. Oke, Tidak Bang ada. Andri, silakan. Karena Pak Sylvester itu tidak pernah ada koalisi tertentu terhadap yang ada di Solo. Oke, Bang Andi. Ya, jadi saya tambahkan saja bahwasanya Solidaritas Merah Putih itu adalah relawan ya sejak 2014 yang pertama. Pak Jokowi sebagai mencalonkan diri ya. Di situ kalau saya 2012 sudah dengan Pak Jokowi. Ya. Nah, itu relawan Solidaritas Merah Putih memang focusingnya itu adalah di UMKM. Ya. Bagaimana membina UMKM dan juga mensejahterakan para pelaku UMKM itu. Ya kan? Kan juga banyak juga program-program pemerintah ya. Sejak 2014 loh dia itu focusingnya memang di sana untuk pembinaan UMKM itu. Ya, dan juga kalau kita lihat sejarahnya seperti apa, saya sebagai sahabat beliau ya saya mengetahui juga bagaimana perjalanannya. Ya, ketika dia juga adalah relawan Jenggala. Relawan Jenggala itu relawannya Pak JK ya, Pak Yusuf Kalla itu. Begitu. Baik. Bang Sangaji, tanggapan Anda? Ya, saya kira sebetulnya perkara Sylvester ini secara yuridis sudah selesai ya. Karena proses hukum Sylvester itu dari mulai penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan terakhir kan putusan kasasi 287 Kapit 2019 itu sudah inkrah. Inkrah itu artinya putusan tersebut tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum apapun. Karena kan Sylvester sudah mengajukan banding, kemudian ditolak, kemudian mengajukan lagi kasasi, kemudian kasasinya juga ditolak. Ya, berarti dalam sistem rangkaian peradilan, putusan ini tidak bisa lagi di-challenge gitu. Selain adalah eksekusi. Nah, satu-satunya lembaga yang bisa mengeksekusi ini kan adalah kejaksaan. Diatur di mana? Diatur di pasal 270 KUHP, ya. Dan diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 11 tahun 2021, kemudian yang mengubah Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Bahwa terhadap putusan pengadilan itu, kewenangan jaksa adalah eksekusi sesuai dengan amar. Amarnya kan adalah Sylvester dihukum pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Ya, kita bertanya dong, sudah 6 tahun ini putusan tersebut tidak dieksekusi. Ada apa? Seperti tema kita malam hari ini. Temanya pas menurut saya. Mas Roy, Mas Davi. Sudah bawa sesuatu apa itu? Ya, sebagai sahabat ya, ini kemarin saya kumpulkan yang dibawa oleh teman-teman yang tadi ada VT-nya tadi di depan Kejaksaan Agung. Ya, jangan disalahkan kalau teman-teman membawa ini misalnya buru Sylvester Matutina. Meski bersembunyi hingga ke Solo. Ini tulisan di sini loh, saya hanya baca aja. Ya, gitu ya. Nah, jadi tangkap Sylvester Matutina atau copot. Kasihan Pak Sanitiar Burhanuddin kan. Artinya kalau negara sampai harus mengorbankan seorang jaksa agung yang kemudian dihina sehina-hinanya ini ya, gitu ya. Karena apa? Karena tidak kuasa menangkap si Plester ini, gitu loh. Itu jadi, ya ini kan banyak ya, sampai waktu itu ada, nah nih, tangkap Sylvester Matutina, ya. Nah ini, jadi artinya kan, masa rela sih negara kesatuan Republik Indonesia itu kemudian dihina sehina-hinanya gara-gara menangkap seorang buronan saja tidak bisa. Apa gitu? Ada apa? Adakah orang kurus di balik dia gitu ya? Ya? Di baliknya orang kurus siapa? Baik. Ke Solo bersembunyi, Bang Ecu. Saya rasa kalau bersembunyi itu enggak, untuk apa bersembunyi? Karena gini, perlu saya tegaskan kepada Bang Roy, ya kan? Jelas perkara ini sudah daluarsa. Kita mengacu pada pasal 84 ayat 3. Ya, pasal 84 ayat 3, bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Artinya terhadap pidana itu putusan di sini. Kemudian perlu saya sampaikan di sini, kenapa saya berani bicara terkait daluarsa? Karena saya telah mengantongi 3 daripada keterangan ahli. Dan salah satunya dari Universitas Trisakti. Sudah menerangkan bahwa perkara ini sudah daluarsa. Jelas. Jadi saya tidak di sini hanya membicara semena-mena gitu. Ini saya bicara berdasarkan fakta dan berdasarkan bukti. Bang Sangaji, kadaluarsa katanya. Saya pikir ini perlu diluruskan ya. Sesat ini.
ini bukan by law ini pendapat yang tidak berdasar pada hukum. Ya. Kalau tadi Mas Lecumanan rekanku ya bersama pengacara mengutuk pasal 84, saya kira perlu baca ulang tuh pasal 84. Pasal 84 KUHP itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Dia bergantung pada pasal 78 KUHP. Ya. Daluarsa itu apa sih? Daluarsa itu adalah lewatnya waktu. Jadi gini, saya mau ilustrasikan. Seperti makanan. Makanan itu kalau kita nggak makan, daluarsanya itu kan bisa ada kena penyakit. Sama seperti proses hukum. Kenapa hukum itu kemudian dalam KUHP diatur daluarsa? Supaya orang itu tidak terbebani dengan persoalan hukum sepanjang hidupnya. Nah, dalam kasus ini? Nah, dalam KUHP kita kenal dua daluarsa. Ini penting ini, dua daluarsa ini karena saling berkaitan soalnya. Pertama adalah daluarsa penuntutan diatur di pasal 78 dan pasal 79 KUHP dan daluarsa pemidanaan diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 KUHP. Saya bicara dulu daluarsa penuntutan karena ini nanti hubungannya dengan daluarsa pemidanaan. Dalam pasal 78 KUHP disebutkan bahwa lewatnya waktu itu tergantung dari ancaman pidana. Baik. Saya baca, Bang Lecumanan bisa lihat KUHP-nya ya, kalau ada alhamdulillah gitu. Jadi tergantung pada ancaman pidana. Ancaman pidana di bawah 3 tahun, maka daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Terhadap ancaman pidana di atas 3 tahun penjara, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Sylvester ini berapa tahun? Ancamannya di atas 4 tahun. 4 tahun karena pasal 311 Jadi belum KUHP. daluarsa. Nah, sebentar. Dan daluarsa lewat 18 tahun itu terhadap pidana mati dan pidana seumur hidup. Nah, jadi sekarang kita lihat ke pasal 84 yang tadi dikutip oleh rekanku Lecumanan. Pasal 84 mengatakan bahwa daluarsa pemidanaan dihitung dari daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Berarti terhadap kasus Sylvester, daluarsa penuntutannya adalah sesudah 12 tahun, kemudian tambah sepertiga berarti 16 tahun. Jadi belum lewat. Jadi Saudara Lecumanan, mohon maaf, ini berdasarkan KUHP. Kalau enggak dong, saya baca. Enggak usah dibaca. Saya baca. Gini, karena logika ahli dulu. Ada keterangan ahlinya yang menyatakan bahwa itu tidak daluarsa. Tunggu. Saya sudah ngentongin. Penjelasan. Enggak bisa. Anda pengacara. Anda bukan ahli. Anda pengacara. Harusnya Anda bukan ahli. Jangan menginterpretasikan undang-undang. Anda sesat, Anda bukan ahli. Jangan menginterpretasikan. Pengacara nggak bisa baca. Masa Anda nggak bisa baca? Jangan Anda yang nggak bisa baca. Kalau gitu baca ayat 3 dong 84. Mana bisa 84 dikaitkan dengan 79 itu adalah undang-undang. Ahlinya siapa? Anda bukan ahli. Anda bukan ahli. Prof Mahfud MD sudah mengatakan belum daluarsa. Kalau sudah daluarsa, Bapak juris itu adalah ahli. Yang bisa di dalam kalau sudah daluarsa, mengapa kemudian Bang Sylvester, Bapak satu-satu, mengapa kemudian Bang Sylvester tidak muncul saja kalau memang sudah daluarsa? Dijawab. Silakan. Saya minta tolong coba ditayangkan dulu ini. Pengecut. Ditayangkan dulu ini gugatan Aruki terhadap kejaksaan. Tolong ditayangkan. Gugatan Aruki, terhadap kejaksaan. Prapitnya bisa kita tampilkan, teman-teman. Prapitnya. Gugatan. Tapi yang jelas pendapatnya Prof Mahfud MD mengatakan belum daluarsa. Nah, itu dia nggak ngerti. Dia bukan tata negara. Jangan diaduk-aduk, bos. Ini dia. Bang Davi. Ini dia. Nah, ini kita bisa baca bersama ya. Aruki menggugat yang namanya kejaksaan. Dan ini jelas. Ini perkaranya apa? Jelas. Maksudnya apa? Terkait eksekusi Sylvester. Ini yang digugat. Yang diajukan Prapit itu oleh Aruki itu, Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau Aruki. Nah, di situ mengadilinya apa? Menolak permohonan pemohon pra peradilan untuk seluruhnya, jelas. Sylvester nggak perlu lagi dieksekusi. Orang nggak bisa kok. Pertanyaan saya tadi. Dieksekusi udah dieksekusi lah, bos. Kalau tidak perlu, kalau tidak perlu kenapa tidak muncul? Bang Andi Aswan. Bang Andi Aswan aja dulu. Muncul deh. Saya gini ya. Harus kalau enggak mungkin Ais muncul sebagai narasumber deh ya. Itu kan mana wewenangnya Sylvester. Tapi saya beginilah, saya akan flashback dulu ya. Siapa sih sosok seorang Sylvester Matutina itu ya? Sebagai sahabat saya dalam perjuangan ya sejak 2014 itu ya. Jadi dalam kondisi pada 2017 itu kita jelas ini bukan kasus yang namanya kasus korupsi. Tapi ini adalah kasusnya adalah kasus yang berhubungan dengan politik. Pada saat itu 2017 pertarungan dalam Pilgub antara Anies Baswedan dengan Ahok pada saat itu ya. Saya ilustrasikan dulu, saya ceritakan dulu kejadian sebenarnya seperti apa. Baik. Pada saat itu ya terjadi memang yang namanya
demonstrasi. Oke. Sylvester nggak terlibat di sana. Enggak, ini kan nggak diputus kok Tapi kasusnya. kemudian dia diminta Nggak untuk usah lagi diterangkan, menyumbangkan Kak. makanan dan Beritanya sebagainya. udah diputus. Akhirnya dia datang di sana, Udah diputus, ya. sabar. Akhirnya datang di sana dan terjadi itu. Habisin waktu aja. Ya, beraroma politik. Oke, penetapan tersangka durasinya terhadap habis Sylvester nanti. beraroma politik Nggak menurut Anda. perlu. Oke, ditahan di sini Bapak-bapak. Ya. Kita akan kembali usai jeda. Tetaplah di Interupsi. Kembali di Interupsi, pemirsa. Tadi Bang Andi Aswan mengatakan penetapan Sylvester sebagai tersangka beraroma politik. Tanggapan Anda? Ya, kalau beraroma politik ya jangan salahkan sahabat-sahabat saya yang lain ya, teman-teman dari ARM, aliansi lain menggugat, yang kemudian menampilkan ini belakangnya tuh kayaknya ada orang yang saya kenal ini. Itu ya. foto siapa itu? Nggak tahu ini yang bolak-balik ruwet gitu loh dia katanya gitu. Maksudnya pesan yang ingin disampaikan dari poster ini bahwa Iya, dia bisa menembus apa namanya jeruji besi ini dan kemudian berlindung di belakangnya ada orang kurus ini. Oke. Itulah. Jadi masa negara kemudian dibuat candaan kayak gini sih? Gitu loh. Nah, makanya kalau tadi ya saya coba kita menghormati sahabat cuma nanti mengatakan, "Oh, dia seharusnya bisa keluar." Mana kalau bisa keluar? Tolong deh buktikan minggu depan kita undang di Interupsi deh atau di Layar Bersuara deh gitu. Ya, tampil. Mau nggak gitu Sylvester? Berani nggak? Kalau berani tampil, kita juga undang lah teman-teman kejaksaan itu ada yang dicari. Karena kalau nggak gini, kalau nggak, segera tetapkan status buron untuk Sylvester Mattutina. Tapi kecakapan nih dia ya. Cakep banget. Oke, baik. Bang Ecu ditantang sama Mas Roy itu. Pokoknya saya tidak mau berkomentar terkait poster itu karena poster itu kan jelas-jelas buatan Mas Roy. Mas Roy yang melakukan poster, kemudian mempublikasikan poster ini hari kan Mas Roy. Kita nampak semua itu Mas Roy yang melakukan. Jadi yang membuat panggung ini makin seperti sandiwara itu adalah Mas Roy. Tidak ada orang lain. Ini fakta, ini bukan sandiwara. Sylvester kan, aduh Mas Roy harusnya belajar hukum dulu Mas Roy. Ini fakta. Jadi ahli hukum dulu lah Mas Roy. Jangan jadi ahli telematika kemudian mengomentari terkait hukum. Gitu loh Mas Roy. Kalau saya juga ini nggak ngerti ini telematika yang salah ini, yang sesat ini. Telematika jelas ini orang telematika sesat ini. Udahlah Mas Roy, harusnya belajar hukum dulu. Ini salah satu provokasi. Jadi ahli dulu baru berkomentar. Provokasi. Dalam arti begini juga ya, kita menghargai lah ya. Ini karya, nggak apa-apa. Saya bangga ini karya. Nggak apa-apa, ini karya. Oke, kita nilai aja, nggak apa-apa. Kita menghargai lah apa yang dibawa oleh Mas Roy. Ini karya ibu-ibu ARM. Ya, silakan itu ya. Yang jelas ya, itu adalah itu tanggung jawabnya dari Mas Roy untuk melakukan. Apakah itu provokasi atau itu adalah haknya? Mereka yang nanggung, saya yang jawab. Jadi saya ingin gini, saya ingin mengklirkan, menyambung apa kata dikatakan saya tadi, yang dibilang itu politik, ya kan? Dengan case-nya kemarin itu 2017 itu ada pertarungan antara Anies Baswedan dengan Ahok. Itu kan begitu. Awalnya kan begitu. Kemudian ya, itu terjadi yang digugat dengan pasal 10.311 itu, ya kan? Yang itu kan delik aduannya. Yang harus mengadu itu adalah Pak JK sendiri sebetulnya. Tapi ada orang lain ya yang mengadukan itu. Keluarga Pak JK yang. Ya, keluarga Pak JK yang mengadukan itu. Ya, itu dari situ aja kan sudah menurut kita ya, itu kan sudah sesuatu yang janggal terjadi. Kekeliruan hakim itu sebenarnya. Itu bisa jadi kekeliruan hakim. Tapi saya tidak akan masuk sana. Yang saya akan masuk adalah. Tapi saya akan komentar dikit Mas Dawi. Saya akan masuk adalah bisa ditampilkan nggak? Apa? Coba. Foto ya, oke, kita coba tampilkan. Teman-teman, kita coba tampilkan fotonya. Ada foto Pak JK nggak? Udah gitu aja. Ada foto Pak JK. Sambil proses, apa yang Anda ingin sampaikan? Sebelum keluar udah tahu kok fotonya. Ada fotonya Pak JK. Ada nggak? Coba cek dulu. Kalau nggak ada fotonya Pak JK, sambil kita proses. Jadi, Roy, ini gue ngomong. Oke. Ini gue serius nih. Tak tebak dulu. Enggak, gue ngomong gue serius. Gue nggak potong lu juga. Ya, ada. Ya, biar clear gitu. Oke, ini. Wah, ini lain ini. Sebelumnya. Oke. Yang pertama. Yang pertama, teman-teman, yang pertama di play. Oke, Wakil Presiden. Saya bisa jelaskan sini ya. Saya jelaskan. Di sini adalah ya tokoh-tokoh dari NTT ya. Didampingi oleh Pak Mekeng sama Andi Gani Nuwaya. Ini gawat ya. Kemudian ini adalah Pak Sofyan Wanandi sebagai orang paling dekatnya Pak JK. Jadi di arrange pertemuan ya. Karena keinginan dari Sylvester itu untuk meminta maaf secara adat. Adat NTT
ya, maka dia meminta tokoh-tokoh Tapi maksud saya begini, foto ini tidak menjelaskan bahwa benar-benar bertemu dan meminta maaf. Saya mesti jelaskan dulu, David. Tunggu sebentar, David. Ketika kita ke istana, ya, itu tidak boleh membawa handphone. Itu protapnya. Ya, semua ditaruh, ya. Setelah itu baru boleh. Oke. Dengan kehadiran mereka saja, ya, dengan ada Sofyan Wanandi yang pertemuan, artinya ini adalah sudah ada pertemuan permintaan maaf itu. Baik. Ya, itu artinya itu sebelum terjadi yang namanya laporan. Baik. Mas Roy, silakan mau ditambahin sedikit. Tidak ada nilainya apa-apa. Satu, tidak ada gambar Pak JK di situ. Ya, kalaupun dan ini gambar ini sudah pernah dikeluarkan, ya, waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu. Terus saya tantang waktu itu, ada gambar Pak JK enggak? Ada. Mana sampai sekarang enggak ada gambarnya. Yang ngomong ada di situ enggak ada Mas Roy. Di situ pun enggak ada Mas Roy. Saya enggak ada lihat Mas Roy di situ. Enggak ada. Enggak perlu saya. Saya paham. Saya baru kemarin di Istana Wapres. Loh iya. Itu tidak boleh, tidak dilarang membawa yang namanya handphone. Loh, bukan orang. Tunggu dulu, aku jelaskan dulu. Pak JK-nya aja diajak turun bisa foto. Oh ya mungkin. Ini yang memfoto siapa kemudian? Di situ aja kan nggak ada Mas Roy. Bagaimana Mas Roy tahu ada ketemu atau tidak? Di situ kan nggak ada Mas Roy. Makanya ini kan tidak menunjukkan apa-apa. Jadi di situ ada Mas Roy nggak kira-kira? Kok Mas Roy bisa langsung memutuskan gitu? Ini gambar ini. Kalau salah gambar nggak ada nilainya apa-apa. Oke, kembali ke podium. Kembali ke podium masing-masing. Pertanyaan saya satu. Boleh habis waktu hanya untuk membahas gambar ini. Ya, terus. Nggak ada nilainya. Gambarnya zong. Apa yang Anda ingin katakan? Jadi gini, pertama ini perkara-perkara hukum ya. Iya. Tentu yang kita kedepankan adalah legal minds berdasarkan alasan-alasan yuridis. Kalau dikatakan ini perkara politik, saya kira bukan pada tempatnya kita berargumen seperti itu. Karena ini perkara hukum. Semua fakta-fakta persidangan sudah diuji. Dakwaan jaksa penuntut umum tadi ada dakwaan alternatif 310, 311 KUHP, 311-nya terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua proses hukum itu sudah selesai. Tidak bisa lagi kita mengatakan ini kan perkara politik. Loh, kalau perkara politik ya kenapa kemudian diputus oleh majelis hakim? Jadi Anda ingin sampaikan di mata hukum foto ini tidak ada artinya? Satu lagi Mas Devi. Ya ini gini, ini bukan fakta persidangan dan ini tidak ada dalam berkas perkara dan ini tidak pernah diperiksa di persidangan. Jadi artinya satu lagi. Foto ini tidak punya nilai pembuktian. Katanya tadi di Istana Wapres nggak boleh bawa handphone. Itu barusan ada ojol-ojol dengan Wapres siapa itu Wapres yang sebentar lagi dimakzulkan itu, ya. Nah itu kan jelas banget tuh malah ada foto-fotonya. Berarti kan nggak benar di Istana Wapres nggak boleh ada kamera. Itu ya dia mempunyai ada yang namanya Wapres. Jadi kan bohong tadi. Kata siapa bohong? Ini lain ya ini. Tunggu ya. Mana? Mas Wapres itu beda mana? dengan zamannya Pak JK. Enggak. Beda bos. Beda bos. Beda bos. Jelas itu beda bos. Karena apa saya bilang? Dia nggak benar apa-apa. Mas Wapres ini teknologi. Dia suka teknologi itu. Tapi kalau yang dikatakan itu ya ini kita jelas salah. Kembali di podium. Kembali di podium. Bahas foto aja. Dah menyerah. Gini aja deh. Jadi di mata hukum Bang Ecu. Nah ini pegang mata hukum. Oke, Mas yang perlu saya sampaikan. Oke, Bapak ditanya terkait dengan pandangan saya di mata hukum ya. 310, 311 seluruh pengacara seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke tahu itu delik aduan absolut. Ya. Itu tahu, semua tahu. Nyatanya inkrah. Ya, orang yang tidak tahu pun menurut saya tahu. Itu delik aduan absolut. Oke, artinya apa? Korban yang merasa difitnah dia yang harus melakukan pelaporan. Tapi faktanya di sini hukum sudah diinjak-injak. Karena kenapa? Bukan yang merasa korban, bukan korban datang melaporkan. Walaupun itu keluarganya. Walaupun keluarganya nggak bisa. Ini delik aduan absolut, bos. Nggak bisa. Jadi sudah jelas hakim keliru. Makanya tidak dilakukan eksekusi. Gini Mas Davi, Mas Davi sebentar. Kasasi saya ingin menjelaskan perspektif hukumnya. Karena semua hakimnya keliru hukum itu kalau sudah putus berarti suka tidak suka mau tidak mau harus diterima amar putusannya. Kalau gitu kita ini negara hukum loh. Kita nggak bisa balik lagi kepada sesuatu yang sudah terbukti di dalam proses persidangan. Itu namanya kita tidak menghormati hukum. Kita sekarang adalah warga negara, Sylvester itu juga warga negara. Begitu putusan sudah ingkrah dan saudara Sylvester sudah mengajukan upaya banding kasasi dan ditolak oleh majelis hakim. Sekarang adalah kita hargai. Oke, sekarang gini. Tadi dikatakan ini sudah daluarsa pemidanaan. Kalau orang berpendapat itu kan harus sesuai KUHP dan KUHP.
semua ahli kalau ditanya pasti legal minds-nya adalah berdasarkan KUHP pasal 84 belum daluarsa. Kalau ini mau daluarsa, coba saudara Sylvester mau nggak datang ke kejaksaan, mengatakan kepada jaksa penuntut umum secara gentleman sebagai warga negara yang taat hukum bahwa ini sudah daluarsa. Nah, kalau saya yakin dan percaya, begitu datang di kejaksaan langsung ditahan. Karena jaksa itu tahu. Jaksa lebih tahu dari saudara Lecumanan, jaksa lebih tahu dari Bang Andi. Itu jaksa gini. Bang Lecu, tanggapan Anda. Serang gini, karena saya pengacara dari Pak Sylvester, saya sudah mengajukan penundaan penahanan. Ya, penundaan untuk dilakukan eksekusi. Itu jelas dan sudah diterima oleh kejaksaan. Makanya jaksa sampai ini hari tidak melaksanakan eksekusi. Jadi jelas. Kalau ini kan bukan pengacara Sylvester, nggak ngerti lah. Kalau cuma buat poster, bawa wayang, yang nggak ngerti lah proses hukum itu gimana. Ada nggak surat kuasanya? Mas Davi, ada nggak suratnya? Surat kuasanya ada nggak? Saya ada dong. Mana? Ada legal standingnya mana? Oke. Ada nggak? Mana? Nanti saya tunjukin. Sekarang mana? Nanti saya tunjukin. Sabar dong. Satu-satu, bapak-bapak. Bang Andi, silakan. Bang Andi. Saya tidak menyentuh dari proses hukum karena sudah ada surat itu, ya kan? Yang saya bicarakan ini adalah bagaimana sosok Sylvester itu ya dalam perjuangannya bersama-sama menyukseskan pasangan Jokowi dan JK itu. Yang saya tampilkan di sana itu benar adanya. Seperti apa? Karena pengakuan dari tokoh-tokoh NTT itu juga tidak pernah jarang yang namanya Sofyan Wanandi muncul seperti itu. Ya kan? Memang sudah di-arrange seperti itu ya. Dan permintaan maaf memang diterima, tapi kan delik aduan yang dikatakan tadi Lecumanan itu, JK nggak udah memaafkan gitu loh ya. Terus ada keluarga itu, ya itu hak keluarganya. Tapi permintaan maaf kan tidak menghapus hukuman yang tadi dilaporkan. Ya, pertanyaan kita bicara begini dulu lah. Apakah pada saat permintaan maaf itu keluarganya ini tahu kan gitu? Langsung mengambil tindakan tanpa pemberitahuan JK bisa saja terjadi itu. Ya kan? Masuklah itu barang. Dan kita juga paham lah ya, kan Pak JK masih wapres pada saat itu. Jadi ada masih memegang suatu tampuk kekuasaan untuk mengatakan. Ada Mas. Kalau komentar saya gini, saya katakan itu adalah politik. Komentar saya gini, kalau itu politik ya, bagaimana juga Pak JK itu jauh lebih negarawan dibandingkan dengan orang yang sekarang berusaha nuntut kami, ya saya dan 11 orang lain, itu selain dengan 310, 311 mau dikaitkan dengan 160 dan lain sebagainya. Dan sampai detik ini, ya mana belum ada. Kalau Sylvester udah inkrahnya aja 3 tahap. Pengadilan negeri inkrah, pengadilan tinggi inkrah lagi, kemudian dia coba banding sampai ke kasasi, kasasinya putus. Masa bisa ada tahapan-tahapan hakim? Sedangkan orang yang sekarang katanya orang kurus ini itu sama sekali itu nggak negarawan. Ini negarawan palsu alias Nepal. Baik, pertanyaannya kemudian kalau sudah inkrah, mengapa hingga kini tidak kunjung dieksekusi? Ada apa? Pemirsa, kami segera kembali. Keluarlah dia. Kembali di interupsi pemirsa. Tadi pertanyaan saya sebelum break adalah jika sudah inkrah, mengapa tidak kunjung dieksekusi? Ada apa? Analisis Anda, Mas Roy, ada apa sebenarnya? Iya, bukan ada apa dengan cinta, tapi ini. Ya, nah ini kan, ini orang nggak ngerti nih Mas. Ada apa dengan sesuatu yang ada di belakangnya? Sampai rakyat tuh muak loh, gitu loh. Rakyat muak Sylvester. Jadi makanya pertanyaan itu pertanyaan kita semua. Kalau kata netizen, sepertinya ini ada apa di belakang Sylvester, makanya ayolah kita bantu. Dan saya juga pikir masyarakat netizen plus 62 dengan BIN ya, Badan Intelijen Netizen, nanti kita akan bongkar ya gitu di mana ada Sylvester Matutina ya, karena dia sudah buron, dia sudah terpidana yang sudah dieksekusi. Maka biar kalau nanti netizen mengeluarkan itu nomor handphonenya, keluarkan di mana alamatnya, tentu akan kita bisa cari nanti laknya di mana, locknya di mana. Itu akan keluar di sana. Oke, Bang Lecu. Ya, kalau saya tetap ya, konsen saya adalah daluarsa. Jadi jangan kita dorong-dorong, kejaksaan memaksa orang yang istilahnya sudah mengetahui bahwa putusan itu kadaluarsa, sehingga tidak bisa lagi dilaksanakan eksekusi. Seperti makanan kalau sudah kadaluarsa, masa kita paksa lagi teman kita makan aja makanan itu, kan nggak mungkin, keracunan lah nanti, ya kan? Jadi jelas ya Mas Roy, jelas.
makanan yang sudah kadaluarsa jangan dimakan lagi. Makanya jangan meracuni rakyat dengan Sylvester ini meracuni rakyat nih, kebohongan ini. Inilah seniman-seniman yang sesat. Ya, ini seniman yang sesat ini. Ya, ini jelas seniman yang sesat. Oke. Jadi jelas seniman yang sesat ini jangan pernah dipercaya. Jangan pernah dipercaya seniman yang sesat ini menurut saya. Jangan bohongi rakyat mengatakan ini daluarsa. Kita ini semua sudah daluarsa. Kalau tidak daluarsa jaksa sudah ambil, Pak. Tanya para ahli. Saya udah gini aja. Solusi saya. Terhadap ketidakpahaman Bang Lecu dalam memahami pasal 84 KUHP, datangi kejaksaan. Ya, betul. Datangi kejaksaan, diskusi dengan kejaksaan, minta pendapat kejaksaan apakah ini sudah daluarsa atau tidak. Itu satu hal. Hal yang kedua, kalau dikatakan ini delik aduan absolut, kalau bicara soal jenis delik, kalau putusannya sudah ingkrah, kita tidak bisa lagi persoalkan itu. Ini udah ingkrah. Negara kita ini negara hukum. Kalau dipengaruhi oleh anasir-anasir di luar hukum seperti tadi, ada politik, ya rusak sistem peradilan pidana. Memang ternyata criminal justice system kita disandra oleh orang-orang seperti ini. Kita disandra. Bang Andi, silakan. Bang Andi. Ini bukan orang-orang yang takut. Ini orang-orang yang kuasa hukum di negara. Satu-satu, Bapak, satu-satu. Ini Bung Lecu satu-satu, tahan, Bang Sangaji. Tahan, Bang Sangaji. Tahan. Bapak-bapak, biar pemirsanya juga mengerti. Kasih kesempatan. Bang Andi, tahan. Bang Sangaji tahan dulu. Bang Sangaji tahan dulu. Tahan dulu. Satu-satu, saya kasih kesempatan. Bang Andi, silakan. Ya kita kan melihat, kalau bicara hukum silakan bicara hukum. Ya, saya bicara tentang bagaimana proses itu terjadi. Bagaimana terjadi case ini. Gimana? Case 310, 311 itu. Ya, kan saya sudah katakan apa yang terjadi. Itu masalahnya adalah masalah politik, bukan tidak ada masalah kriminal. Nggak bisa masalah politik. Bukan masalah 311 itu masalah. Kalau aroma politis, tadi siapa yang berkepentingan terhadap Bang Sylvester? Begini saya katakan, saya tidak menuduh yang berkepentingan siapa. Karena itu terjadi adalah pergolakan pada saat itu yang dimana terjadi polarisasi. Sara ada bermain di sana. Ya, suku agama ras dan tergolongan. Karena ini justru yang cikal bakal ya terjadinya itu ya, karena itu masalahnya. Ya, statement yang terjadi itu, yang dinilai itu ada unsur sara. Banget ini. Dan Sylvester itu hampir mau dibunuh, dikejar-kejar untuk dibunuh. Ini yang terjadi kenyataan yang oleh siapa? Anda dapat informasi ini dari siapa? Saya dapat informasi itu jelas ya. Sylvester juga cerita banyak sebelum case-case seperti ini terjadi. Pada saat itu ada ancaman? Ada ancaman. Artinya itu mengindikasikan kasus ini politis. Politis. Oke, Mas Roy. Ini kacau nih, malah playing victim. Yang jelas gini deh, kalau memang dia merasa benar seperti tadi kata Bang Lecu, datangi aja dia dengan gagah, ya dengan gagah dia datangi. Pak, saya Sylvester Matutina. Wah, kedatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ayo, kalau memang anda sudah menyatakan daluarsa, saya datang kan aman. Nyatanya mana sekarang si Sylvester itu? Nggak ada, kasihan loh. Sampai seorang wapres ya, itu sampai nyari itu sekarang dia. Ini gambarnya. Dia lagi nyari dia. Apa ini? Sedang mencari. Apa ini? Sedang mencari si Sylvester. Ya toh gitu, dia lagi nyari. Ayo wapres ikut nyari dong. Sebelum dimakzulkan ada berjasa konteksnya biar tidak melebar. Jadi pertanyaan kita gini Mas Davi, kenapa sih nggak dieksekusi? Nah itu. Ya. Analisis Anda? Ya, persoalan yuridis. Ini kan bukan lagi persoalan yuridis lah, ini persoalan political will. Dan kemarin waktu kami datangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kemudian kami datangi Kejaksaan Agung, itu kan sudah ada perintah dari Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi. Dan informasi yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Pak Anang juga adalah perintah eksekusi. Artinya dari sisi hukum ini sudah layak untuk dieksekusi, tapi kenapa belum dieksekusi? Saya kira ada dua hal. Yang pertama adalah ini kejaksaan kalau belum juga mengeksekusi secara nyata, berarti kita sedang menerapkan yang namanya hukum yang tidak adil. Kepada para kaum marginal hari ini kan dieksekusi oleh jaksa. Banyak putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak pernah ada polemik seperti ini. Mereka yang tidak punya akses ke kekuasaan. Tapi karena ada orang yang punya akses ke kekuasaan, kok eksekusinya susah banget gitu loh. Siapa akses kekuasaan yang mana? Ya tadi yang disampaikan Mas Roy Suryo kan tadi. Baik. Bang Lecu, Anda nasihat yang Anda berikan kepada Bang Sylvester seperti apa? Nasihat yang saya berikan kepada Pak Sylvester sebenarnya sederhana. Pak Sil, aja gitu. Ya, Pak Sil. Ya ini mungkin dimanapun ya Pak Sil berada. Pak JK itu nggak pernah meminta kejaksaan eksekusi Pak Sil.
Sehingga nggak perlu lagi Pak Sil itu dieksekusi. Udah, itu pesan saya. Salah. Selesai itu. Kenapa JK saja tidak pernah meminta untuk dieksekusi? Bagaimana rekan-rekan meminta untuk memaksa jaksa untuk eksekusi? Jelas salah. Mas Lecumanan rekanku bisa kena obstruction of justice. Tapi nasihat Anda ini sudah sampaikan secara langsung kepada Bang Sil. Bisa kena, saya sudah sampaikan. Saya sampaikan bahwa Pak JK tidak pernah meminta kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi. Masa lawyer gak ngerti bagaimana rekan-rekan ini meminta jaksa mengeksekusi? Coba saya tanya dulu. Apa korelasinya? Kepentingannya apa coba? Saya bukan orang hukum saja ngerti ada pemberitaan. Kepentingannya apa dulu Pak Roy? Jaksa sudah memerintahkan. Pak Roy, kepentingannya apa dulu saya tanya? Kepentingannya apa? Satu-satu. Biar dijawab. Pak JK saja tidak pernah. Udah jelas. Oke, biar dijawab. Kepentingannya adalah kita menegakkan marwah negara hukum. Ingat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyebut Indonesia adalah negara hukum, rule of law. Kalau kita bicara rule of law, terhadap segala putusan yang telah berkekuatan harus tetap harus dieksekusi. Kepentingannya penegakan hukum. Pasal 84 harus diterapkan juga. Kadaluarsa udah jangan eksekusi, udah selesai. Ini orang baca enggak utuh. Ngotot enggak ngerti ini rekan-rekan ini enggak paham pasal 84 dulu dong keterangan ahli. Bayar bicara kejaksaan aja tahu. Sudah Gini, Roy, sebentar. Oke, iya, silakan. Iya, Bang Andi, silakan. Bang Andi, silakan. Dari sisi hukum, ya, biar kita kasih tahu bagaimana pendapat. Satu-satu. Satu-satu. Bapak-bapak, satu-satu. Saya sudah ngantongin satu-satu, bapak-bapak. Satu-satu, bapak-bapak, satu-satu. Bang Andi. Jadi begini, ini kalau kita bicara gini, ini jadi debat kursi. Masing-masing mempertahankan pendapat. Bagaimana Pak Lecumanan ya sebagai saksi, sebagai pengacara, dia mengantongi ya advice dari saksi ahli. Mungkin bisa disebutkan juga. Siapa ahlinya? Sebutkan dong namanya. Saya tidak bisa sebutkan, tapi kalau mau lihat namanya saya boleh kasih lihat. Saya boleh kasih lihat. Ini materi. Ada berapa? Ada berapa? Kenapa? Oke. Saya nggak mau Baik, bapak-bapak kita break dulu. Sebelum pemirsa bingung kita break dulu. Pemirsa, interupsi segera kembali. Kembali lagi di interupsi pemirsa, saya ke Bang Lecu. Bang Lecu, kalau tadi Anda katakan sudah daluarsa, kemudian mengapa tidak muncul dan tidak muncul bersama Anda? Nah, ini kan menimbulkan persepsi, barangkali jangan-jangan kita ditudingan bersembunyi. Jadi gini, saya akan meminta Saudara Silverster untuk keluar nanti waktu pada saat kami mengajukan PK. Terhadap PK yang lama kami sudah cabut. Tinggal nunggu penetapan. Setelah ada penetapan kami akan ajukan kembali PK-nya. PK yang baru. Nah, di dalam PK yang baru itu kami akan lampirkan keterangan ahli yang sudah kami persiapkan. Demikian. Jadi saya meminta Silverster nantinya pada saat permohonan PK kami masuk, kemudian saya akan minta Silverster untuk datang. Tapi maksud saya, sepengetahuan Anda, Bung Silverster, ini kan memantau ya perkembangan terhadap dirinya, perkembangan hukumnya dan lain sebagainya. Secara telepon, ada komunikasi, ya komunikasi secara telepon itu kan tetap, karena kan saya kan pengacaranya. Jadi jelas saya meminta, nanti ketika kita hadirkan pada saat kita mengajukan PK kedua. Oke, terakhir kan informasinya sakit. Kemudian tadi Anda katakan sedang sibuk keliling ke beberapa kota. Artinya sudah sembuh. Beberapa kota. Udah sembuh. Apa terakhir yang Anda komunikasikan dengan? Terakhir yang saya dengar komunikasi kami adalah bahwa Kak Sil itu adalah pergi ke beberapa daerah dalam rangka penyuluhan terhadap UMKM. Itu yang saya. Oke, baik. Artinya akan mengajukan PK kembali padahal yang sebelumnya sudah ditolak tadi kata Anda. PK yang kemarin kita appreciate kepada hakimnya, Pak Putu atau siapa gitu yang apa aja dari Bali. Yang jelas-jelas betul. Ini kan kayak foto tadi, nggak jelas apanya. Dokternya juga waktu PK itu nggak jelas. Nama dokternya aja nggak jelas, penyakitnya nggak jelas, ya jelas tolak. Kalau ini saya yakin pasti ya. Nanti begitu dia hadir atau begitu dia datang ya gitu. Ini kan cuma omong-omong aja kata di berbagai kota. Kayak apa aja roadshow berbagai kota. Itu sudah namanya anak buron melarikan dia. Nanti kita akan minta orang-orang yang melindungi tempat Silverster, kalau dia sudah ditetapkan buron, apalagi nanti sahabat saya akan menerangkan sudah keluar P48-nya. Ya, itu biar terangkan artinya biar orang yang ngaku ahli hukum ini ngerti lah gitu ya. Itu biar jelas bahwa dia sudah harus dikejar dan harus dieksekusi. Itu Mas. Orang-orangnya juga orang-orang yang melindunginya
bisa jadi masuk juga itu orang-orang itu karena melindungi buronan yang harusnya dieksekusi. Itu. Kalau pengacara masuk melindungi nggak? Enggak, kalau pengacara kan punya undang-undang. Boleh, kecuali pengacara melakukan hal yang kayak dulu. Sempat ada pengacara yang pakai bakpao segala itu. Ya, kalau yang di Solo tadi, tanggapan ada? Kenapa? Bang Andi Aswan. Yang di Solo, itu kan halusinasinya dari selalu mengatakan berhubungan dengan Solo, ya kan? Yang jelas itu memang dia semuanya lah dibuat sesuatu kaitan-kaitan itu dilakukan mencari. Saya itu mencari apa? Juga saya mencari etika dan moralitasnya Roy Suryo kemana ya? Ini jelas etis kalau ada yang nggak etis ada etikanya, moralitasnya juga nggak lihat saya. Kenapa saya katakan itu? Dikit-dikit mengaitkan dengan Pak Jokowi. Kacamatanya kurang tebel. Ya kan? Dikit-dikit mengaitkan Pak Jokowi. Jadi saya lihat ini kebenciannya ini udah tingkat tinggi nih dengan Pak Jokowi ini. Karena sebentar lagi ada gelar perkara ya, ada penetapan entah itu ya. Entah itu tersangka, entah itu SP3. Radio kan kita tinggal tunggu. Dari 3 bulan kan yang lalu begitu, ya kan? Jangan lagi mencari. Ya, saya sampai sekarang ini mencari mana etika moralitasnya Roy Suryo. Malah ada yang berani bilang karena selalu dikaitkan dengan Jokowi, dikaitkan juga nanti dengan Mas Gibran gitu. Yang semuanya itu adalah sampah buat dia. Oke. Silakan. Ya, jadi gini, saya ingin mengomentari soal keberadaan Sylvester. Nah, ingat loh, kita punya pasal 221 KUHP, yaitu obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum. Ya, di dalam pasal 221, pasal 222.1 ayat 1, itu ada beberapa jenis perbuatan yang bisa ditindak secara hukum pidana, yaitu menyembunyikan pelaku kejahatan. Ini sudah terpidana. Jadi kalau siapa namanya rekanku Lecumanan masih berusaha-usaha untuk menghalang-halangi, apalagi menyembunyikan, apalagi memberikan pertolongan, itu bisa kena obstruction of justice. Pasal 221 KUHP. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan eksekusi. Keterangan resmi dari kejaksaan itu kan sudah dikeluarkan P48. P48 itu adalah kode surat dari kejaksaan perintah eksekusi. Mungkin nggak ngerti dia. Jadi kalau P48 sudah keluar, berarti harus dieksekusi. Karena berdasarkan P48 itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah menunjuk jaksa eksekutor. Nah pertanyaan, saya ingin bertanya. Tadi kan katanya Bang Sylvester keliling di berbagai kota. Nah harusnya kejaksaan kan mengetahui keberadaan, kemudian itu belum tentu hanya tinggal informasi dan koordinasi dengan instansi lain dan tinggal eksekusi. Saya gini, kemarin kan penjelasan dari kejaksaan adalah dicari kan nggak ada. Jadi kejaksaan itu sudah berusaha untuk mencari. Cuman kalahnya kejaksaan adalah kenapa saudara Sylvester tidak ditetapkan buron? Kenapa tidak ditetapkan DPO? Karena begitu ditetapkan DPO, maka di kejaksaan itu ada namanya Adiaksa Center ya, Adiaksa Monitoring Center. Jadi satu sistem yang dimiliki kejaksaan untuk mendeteksi di mana keberadaan terpidana itu canggih sekali, dibiayai oleh negara, dan kejaksaan juga bisa menggunakan bantuan kepolisian untuk mencari keberadaan Sylvester. Cuman karena kejaksaan belum menetapkan Sylvester sebagai DPO, makanya belum bisa dilakukan pencarian secara paksa. Saya tangkap poinnya, Bang Lecu, tanggapan Anda? Tanggapan saya tetap kepada kadaluarsa, jadi jaksa tidak perlu lagi melaksanakan eksekusi. Itu jelas. Yang kedua, ini jelas 310-311 delik aduan absolut, karena dulu Pak JK sama sekali tidak pernah diperiksa dari tingkat proses penyelidikan sampai proses peradilan. Jadi jelas, ya kan, terhadap putusan semuanya keliru. Kekeliruan hakim jelas di situ. Sehingga artinya dengan adanya kekeliruan hakim itu harusnya perkara ini tidak perlu lagi dieksekusi. Itu jelas. Kemudian kepada rekan saya Pak Roy ya, seorang seniman, ya nggak apa-apa. Kalau bisa posternya besok lebih banyak lagi posternya. Gitu. Jelas. Artinya ya. Harus kalau itu. Jadi seneng kan? Pokoknya Pak Roy udah tunggu saja laporan terhadap Pak Roy, ya kan. Kita sama-sama menunggu saja, ya kan. Kita lihat nanti prosesnya seperti apa. Ya itu saja dari saya. Laporan terhadap Mas Roy yang mana? Mas Davi. Terkait dengan yang di Polda Metro Jaya. Dalam proses penyidikan. Kita tidak membahas itu. Kita tidak membahas itu. Baik. Bang Andi, silakan, ada yang mau sampaikan? Iya, kalau saya sampaikan tadi apa yang dikatakan pengacara secara hukum, ya itulah
yang beliau berkomunikasi dengan pengacara kan seperti itu. Kalau tanggapan saya sebagai sahabat beliau ya. Dengan Anda berkomunikasi nggak? Saya nggak berkomunikasi. Nggak. Sementara ini. Oke. Ya. Kalau saya ada komunikasi pasti ada di sini. Takut ikut ditangkap. Sebagai sahabat. Jangan kau bilang. Maka saya bilang kau nggak punya etika dan moralitas juga. Iya takut. Karena kau tuh selalu berbicara, orang berbicara, kau distract ya dan tidak mengakui. Nggak apa-apa lah kalau memang nggak berguna. Jadi begini masalahnya Mas Roy ya, kan saya sudah katakan ya, kita kan melihat ini adalah kasusnya ada kasus politis ya. Saya pandangan saya, ya kan, masalah itu eksekusi dan itu ada jaksa eksekutor yang menentukan. Udah keluar. Itu kewenangannya adalah jaksa. Sudah keluar P48-nya, mungkin dia tahunya 4848 taksi Jakarta Bandung semuanya itu. 4848 lu bisa diam nggak sama gue? Oke, tahan dulu Mas Roy. Tahan dulu. Kalau ngomong gue distrak, lu ngomong gue nggak distrak. Memang lu cari-cari nggak ada etika dan moralitas lu. Mau distrak boleh. Selalu lu begitu. Satu. Distrak boleh kok. Oke, Bang Andi, lanjutkan. Lu bisa interupsi, lu baru ngomong. Gua diam. Namanya acaranya interupsi kok. Iya, lu bisa interupsi. Lu ngomong, gua diam. Tapi ketika gua ngomong, lu juga hormati juga dong. Oke, silakan lanjutkan. Kan begitu lu. Ya kan artinya itu yang saya, karena saya tahu di situ kondisinya itu. Maka saya bilang ini adalah politis. Dan urutannya juga kita jelaskan 310-311 itu kan hasil delik aduan absolut yang dikatakan dari pengacara tadi. Balik ya. situ lagi. Kalau bicara itu, kalau kita dari awalnya nih terjadi seperti itu, proses ya itu adalah hak kekuasaan berjalan di sana. Ya kan? Yang paling penting saya poin ini adalah Sylvester mengakui dia slip tongue. Ya dia slip tongue dan dia meminta maaf dan meminta secara adat kepada Pak JK. Itu ya. Bertemu langsung. Meminta maaf langsung. Diterima secara langsung. Dan memberikan yang namanya sarung kebesaran NTT kepada. Di bawah ini. Secara langsung kepada Pak JK. Udah. Pak JK. Enggak, sudah ada sahabatnya Pak JK yang menolak ini pada salah satu acara yang dipanggil. Ya dia kan hadir, udahlah Roy. Iya Pak. Udah usah Pak Roy hadir. Jangan seolah-olah Pak Roy itu apapun ada di sana. Informasi yang Anda dapat sebaliknya berarti. Sebaliknya dijelaskan di ARC waktu itu. Jadi udah bohong lah dia. Udahlah nggak usah Oke, satu-satu. Sekarang Mas Davi. Oke, sekarang kita kasih kesempatan. Mas Roy silakan. Udah kasih Mas Roy. Udah Mas Roy silakan. Yang jelas kasusnya itu sudah inkrah. 310-311 waktu itu pun juga di bawah presiden tertentu itu ya. Artinya kalau mau dilakukan kalau salah ya pasti salah. Ini sudah inkrah, sudah 3 kali putusan. Tapi yang jelas Pak JK itu negarawan, dia hanya menuntut dengan itu, tidak ditambah-tambah para termul itu yang nuntut, yang katanya tadi radio rusak. Masih mengatakan itu masuk gitu. Iya itu termul itu kan selalu bilang gitu. Udah 3 bulan yang lalu bilang minggu depan, minggu ini, Jumat ini mana sekarang? Kalau yang jelas kalimat ini ya, Sylvester kalau Anda memang jantan ya, kecuali Anda betina loh ya. Kalau Anda jantan, datangi kejaksaan, tangkap saya kalau memang sudah daluarsa, tangkap saya, serahkan. Itu baru jantan. Kalau enggak, Anda Sylvester Matuhina. Oke. Silakan. Iya, jadi gini, pertama soal upaya PK ya. Ingat pasal 285 kita ini bicara hukum ya. Kita nggak bisa, kasus ini nggak bisa dianalisis secara politik karena putusannya udah ingkrah. Semua proses hukum itu sudah diuji semua, bahkan Sylvester aja kan sudah mengajukan upaya banding, kasasi gitu kan. Nah, berdasarkan pasal 285 KUHP, permohonan PK itu tidak menunda eksekusi, itu satu. Yang kedua, kalau diajukan PK, berarti dia sadar bahwa putusannya itu belum daluarsa. Ya kan? Nah, itu dua. Nanti rencananya akan diajukan PK lagi. Iya, nggak masalah. Mau ajukan PK kedua, nggak ada masalah. Tapi tidak menunda eksekusi. Dan jaksa tahulah. Kita tidak perlu ngajarin jaksa gitu. Ya. Ini lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan cuma kejaksaan. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mendikte kejaksaan. Hanya kita mempertanyakan, kok kenapa sudah hampir 6 tahun, kami sudah 3 kali mendatangi kejaksaan, kenapa nggak dieksekusi juga? Memang betul ada titik terang. Kemarin itu kejaksaan sudah mengatakan bahwa Sylvester sudah dicari. Ya, kalau dicari masih keberadaannya di Indonesia, saya kira tidak sulit untuk eksekusi. Biasanya eksekusi itu sulitnya karena 3 hal. Pertama, halangan administrasi, salinan perkara salinan putusan belum sampai ke kejaksaan. Kedua, yang bersangkutan meninggal dunia. Atau yang ketiga, yang bersangkutan atau terpidana itu melarikan diri. Nah ini kan belum melarikan diri, apalagi tadi masih terang benderang masih ada di Solo. Bang Licu, PK kedua tidak menunda eksekusi. Nggak ada masalah, yang penting permohonan kita sudah diterima. Ya, permohonan kita sudah diterima oleh pihak kejaksaan. Nanti kita melihat pertimbangan daripada kejaksaan terkait akan dilaksanakan eksekusi atau tidak, itu biarkan menjadi kewenangan daripada kejaksaan. Tapi faktanya terkait PK pertama kami sudah cabut. Kami lagi menunggu penetapan.
daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kemudian setelah kami menerima penetapan, kami akan ajukan lagi kembali PK kedua. Itu faktanya. Tapi pengajuan PK ini bukan upaya atau dugaan upaya untuk menunda-nunda eksekusi kan? Bukan untuk menunda eksekusi, tapi saya sudah mengirimkan surat penundaan eksekusi. Itu dulu harus jelas dulu. Bukan kami bukan menunda, kami enggak. Kami maunya cepat semuanya. Tapi penetapan terkait dengan pencabutan PK kami itu belum keluar. Baik. Itu kami tunggu gitu loh. Baik, kita tunggu nanti akhirnya seperti apa ya. Apakah penetapan DPO dilakukan ataukah memang ya SP3 tadi yang memang dipertimbangkan. Posternya akan lebih banyak lagi nanti. Baik, penolakan PK Sylvester harusnya jadi titik akhir perlawanan hukum seorang pidana. Namun tanpa langkah tegas kejaksaan, kasus ini justru semakin membuka ruang spekulasi. Menunggu bukti bahwa hukum tak bisa ditawar dan tidak tunduk pada kekuasaan. Saya Davi Pratama, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Lecu, Bang Andi Aswan, terima kasih, Bang Sangaji, terima kasih, Mas Roy, terima kasih.